nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita, pimpinan Majelis Taklim Al-Rawdatul Ummah Al-Mukarramah Ibu Hajah Khadijah bersama keluarga besar, guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Armani, Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Zaini, para ustadzah, para muallimat yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya, para sesepuh, para orang tua, pengurus, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Hari ini kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Ya Bu ya, kemarin malam Selasa pada pawai itu hujan ya. Jadi enggak pawainya tuh ya? Di mana ya yang nyelenggarain pawai ya? RW 11. RW 11, enggak RW saya dong ya. RW 7 berarti anu ya. Bunda RW 9. Ada Semiron. RW kan. Jadi sekarang udah lagi bukan tahun 1447. Udah 1448. Tapi ada saya lihat ada mengucapkan selamat untuk hari Rabu ya. Jadi ada yang kemarin tahun barunya, ada hari ini ya. Iya. Jadi kalau kita kayaknya tuh kemarin rame-ramenya di hari Selasa. Pas giliran buka YouTube loh, oh ini ada ucapan selamatnya di hari Rabu gitu ya. Maksudnya semalam itu adalah malam tahun baru gitu Bu. Kuliah ya, terserah aja deh ya. Jadi ibu-ibu tugas kita di tahun baru ini baca doa ya Bu ya. Iya, doa ibu-ibu udah baca doa. Udah baca doa akhir tahun, udah baca awal tahun. Yang belum biarin aja, ayo baca, nggak apa-apa. Ya, nyusul nggak apa-apa. Kemudian ibu-ibu baca Bismillah, baca Bismillah, nulis Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Yang belum, ayo aja nggak apa-apa. Kayak gok nulis sebelah kanan, biasanya. Biasanya sebelah kiri. Iya, ayo aja, coba aja lah baca nulis Bismillahirrahmanirrahim dari sebelah kiri lah. Lebih repot. Berapa? Ibu-ibu nulisnya berapa? 113. Woi, berapa? Nulis Bismillahirrahmanirrahimnya? Udah. Iya berapa? 113. Kemudian apa lagi? Ar-Rahmannya 50. Insya Allah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah kasih keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin dibalin lam yubda bi bismillah fa huwa ajdar. Segala sesuatu yang punya nilai yang baik, perbuatan yang baik itu tidak diawali dengan bismillah, maka tidak ada keberkahannya. Jadi ibu-ibu, dengan kita mengawali hari di bulan
di awal tahun ini dengan bismillah, mudah-mudahan kedepannya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, jangan sampai lupa kalau mau ngerjain apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena kita udah diingetin di awal tahun nulis bismillah. Dengan kita menulis Ar-Rahman, mudah-mudahan Allah kasih sayang kepada kita. Ibu-ibu, di Bismillahirrahmanirrahim ada kata-kata pengasih itu ada dua, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu nanti di surga, nanti di akhirat, diperuntukkan buat siapa? Buat khusus kaum mukminin. Tapi kalau Ar-Rahman adanya di dunia. Buat siapa? Buat seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini, dapat kasih sayang dari Allah berupa Ar-Rahman. Ya Bu ya. Makanya nulisnya apa Bu? Ar-Rahman. Allah kasih sayangnya kepada kita. Itu adalah harapan dan doa kita ketika kita menulis Ar-Rahman. Ibu ditulis nggak Bu tanggalnya? Tulis biar tanggalnya, bulannya, tahunnya. Kan kita kumpulin tuh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kapan-kapan suka kita buka. Ya, oh ini tahun sekian. Tahun 2026. Ini tahun 2025, tahun 2019. Berarti udah berapa tahun tulisan kita tuh? Ya, menjadi saksi buat kita. Coba kalau nggak ditulis tahunnya. Jadi bertepatan dengan tahun Hijriah ada tulisan tahun nasional. Bulannya pasti bulan Muharram. Ada buku khususnya dong. Kenapa? Dia ada buku khususnya, jadi kita harus ada buku khusus. Yang nggak perlu juga, nggak perlu. Oh nggak apa-apa, mau ditulis dalam ketemu lagi bukunya itu lagi. Oh gitu, mau ditulis dalam satu buku tidak apa-apa. Tapi kan ada tulisan tanggal, bulannya, harinya. Kalau perlu jamnya ibu-ibu. Nanti kadang-kadang nulisnya selesainya jam 7. Nanti di tahunnya kapan jam 8 gitu ya. Jadi berbeda-beda. Kemarin saya setengah 10 baru selesai. Karena kesiangan ya Bu ya. Jadi malam berapa? Malam Selasa mah namanya getol itu. Iya. Saya mah pagi. Setengah 10 pagi, bukan setengah 10 malam, bukan. Malam Rebo. Oh. Malam Selasa. Malamnya. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu yang belum nulis. Ya. Siang berapa? Pokoknya dari batas malam Selasa sampai asar hari Selasa. Boleh. Ya. Udah ibu-ibu terus apa lagi? Dihujat katanya pagi dan boleh mandi. Jangan Senin mah belum. Senin mah belum ulang loh. Belum masuk bulan Muharram. Bukan nggak boleh, bukan. Belum. Kan baru akhirnya Muharram itu tanggal 1. Ini namanya kedekatan ini. Namanya kedekatan. Misbah malah kemarin yang pakai kunut enggak. Aku sih pulang aja hari Rabu langsung nulis. Ya mah kalau mau di hari Rabu besoknya langsung nulis. Terus malam Jumat kita ngaji, wah aku mau diselesai. Bukannya Juli terakhir ya. Kalau Senin mah kalau Ya kalau mau nulis lagi juga nggak apa-apa. Berarti dia punya 2 tulisan, menjelang Muharram sama setelah Muharram. Nanti berkahnya banyak itu dia. Iya ya, dagangannya tuh, warungnya yang ada di pinggir jalan. Iya. Terus apa Ibu? Orang paling tua. Oh iya. Iya. Turun temurun itu ya? Dari leluhur. Iya. Oh iya. Ini berarti warisan dari orang tua. Terus apaan ibu-ibu? Bu. Terus apaan kerjaan kita?
Percaya kursi, Percaya kursi. Banyak amat. 360. 360 ayat kursi 360 aja juga sampai selesai. Alhamdulillah. Ya, 360. Masih belum kurang juga. Masih belum selesai juga. Belum. Ya, udah lanjutin aja ibu-ibu. Yang belum ayo aja. Ya. Habis sholat Ya terserah mau kapan aja. Sambil tiduran, misalnya Mau tiduran juga nggak apa. Terserah ibu-ibu. Terus apaan? Oh iya, kan nanti saya nggak ketemu sama ibu-ibu ya di tanggal 10 ya. Iya, puasa ya Bu ya. Iya, Ibu. Ibu-ibu kalau yang pada getol sama puasa nih Bu. Kemarin kan kita gandeng tuh Senin sama Selasa. Besok puasa ibu-ibu. iya. Ini mas saya bilangin ibu-ibu doang. Ya, Kamis sama Jumat Bu. Sekarang nggak puasa mau makan Bu. Sekarang nggak puasa mau makan. Iya. Bukan, saya kan orangnya kagak kuatan sama puasa. Saya bilangin ibu aja. Iya, kali-kali mudah-mudahan ibu ada yang puasa. Berarti kan saya dapat pahala ya. bisa aja pahalanya soalnya. Iya, saya yang ngasih tahu, ibu yang puasa. Iya. Pintar nggak tuh gurunya kalau begitu? Pintar, iya. Mana? Ibu Nuryati. Oh, alhamdulillah, iya. Biar betah ya Bu. Iya ya, pengajian mah mesti betah. Iya. Jangan ngelihat gurunya, jangan ngelihat ketuanya, jangan ngelihat temennya. Pokoknya saya hadir. Iya, mau nanti kayak gimana aja juga. Pokoknya saya mah hadir aja, gitu ya. Niatnya hadir. Kalau lihat gurunya akhirnya biasa aja. Gitu. Kalau ngeliat gurunya nanti kesel, ngelihat ketuanya begitu, gitu ya. Pokoknya saya niat Bismillah datang hadir majelis salim lillahi ta'ala. Gitu. Amin ya robbal alamin. Nanti sebab gini Bu, kalau hari kita ketemu di setiap Ashurul Hurum kan ada 4 ya. Apa aja? Ini yang kemarin belajar. Ayo, Sebutin. Ashurul Hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Iya, ada 4. Apa aja Bu? Belanja aja kan. Kemarin belajar. Kalau saya mau lupa gimana? Sambel aja Ibu. Sambel Ini nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini berturut-turut nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau ketemu hari Jumat di awal bulan Ashurul Hurum, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dia ketemu hari Jumat nih Bu. Besoknya hari Jumat nih awal apa Bu? Awal bulan. Maka kita puasanya tuh dapat pahala sangat berlebih pokoknya ibu-ibu. Ya. Jadi cakep banget kalau kita ketemu hari Jumat di awal bulannya bulan Ashurul Hurum. Kebenaran ibu-ibu besok hari Jumat nih, adanya di awal bulan. Ibu puasanya 2 hari. Kalau mau 2 hari, emang mesti 2 hari, karena Jumat mesti digandeng. Jumat nggak boleh sendiri-dirian. Jumat harus ada temennya. Kalau enggak Kamis, Sabtu gitu. Kamis Jumat. Ini model rajin puasa nih, ya. Harus gandengannya. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam itu adalah pimpinannya hari. Apa sih itu kalau hari Jumat itu ibu-ibu hari rayanya umat Islam. Terus nanti pas giliran tanggal 10 Muharram jatuh hari apa tuh tanggal 10 Muharram? Puasa lagi tuh tanggal 9, tanggal 10 Tasu'a dan Asyura. Iya. Puasa lagi, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Ibu niatin aja nawaitu sauma qadin an qada'i ramadhana ma'a sunnati Tasu'a. Kayak sekarang ini ibu-ibu puasanya niat bayar qada ya Bu ya. Bayar qada sama bayar sama puasa sunnah.
Kalau ibu puasa sunnah nggak dapat wajibnya, nggak bisa dihitung bayar qadha. Tapi kalau ibu niatnya bayar qadha bersama sunnah, maka kita otomatis dianggap bayar qadha. Ya, jadi nggak bisa itu Bu, yang wajib numpang ke yang sunnah. Tapi yang sunnah bisa numpang ke yang wajib. Maksudnya nawaitu sauma qadir an qadai ramadhana ma'a sunnati tasu'a gitu. Ya. Terus di tanggal 10-nya ngapain? Puasa Asyura santunan. Itu tadi. Baca kulhu. Baru tuh 1000. Kulhunya 1000. Saya ingatnya Mbak Sri. Iya. Ibu kumpul nggak tanggal 10? Insya Allah. Setiap ini kumpul ya, Nek? Kumpul ya Bu ya. Kumpul buat apa Bu? Buat santunan. Kan ibu-ibu majelis salim itu beda-beda. Ada yang punya celengan khusus anak yatim, ada yang nggak punya. Saya termasuk nggak punya nih di Nur Hamsiah, nggak tahu punya apa enggak. Jadi pokoknya kumpul aja. Kumpul, kita baca apa yang perlu kita baca. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman, hasbunallah, wa ni'mal wakil, nil al-mizan. Kemudian kalau ibu mau sholat tasbih. Kalau saya suka biasanya sholat tasbih, santunan deh. Santunan udah saat itu aja ngumpulin uang, berapa duit dapatnya. Ya kadang-kadang alhamdulillah ada juga yang gede gitu ngasihnya, sehingga bisa ngasih rada-rada lumayan gitu Bu. Ya. Jadi ibu-ibu pas giliran hari tanggal 10 itu benar-benar kita niatin buat laksanain santunan. Kenapa ibu-ibu? Karena itu dikenal oleh kita lebaran anak yatim. Apa? Puasanya nanti Rebo Kemis. Nanti hari Tasu'anya hari Rabu, Tasu'anya hari Kamis. Oh gitu. Malam Kemis dah kita niatin. Iya. Sudah. Ibu kalau lupa niat, berarti ibu nggak bisa bayar qadha. Misalnya gini nih, pagi-pagi ya Allah semalam saya kenapa nggak niat, lupa gitu. Biarin aja puasa, yang penting belum makan apa-apa, belum ada yang masuk ke dalam rongga mulut kita, karena memang ini hari baik, bulan baik. Saya semalam kagak niat, saya puasa aja. Tapi puasanya puasa sunnah, bukan nggak bisa bayar puasa wajib, ya. Karena puasa wajib itu harus diinepin niatnya. Sekarang masuk pada pelajaran kita 8 ya. Itu jangan lupa doa Asyuranya, ya Bu ya. Ya. Kalau doa Asyura ibu-ibu jangan cuma di tanggal 10 yang mufarrijul kulli karbin gitu ya. Sekarang juga boleh ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu udah ketemu? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu. Ini bab menerangkan wudu. Ini dia ya. Bermula sekalian fardu wudu, tiada sah mengambil air sembahyang, mengambil wudu maksudnya ya, melainkan dengan 6 perkara. Bu, ada 6 perkara yang wajib kita perhatikan waktu kita mau wudu. Apa aja? Pertama, niat di dalam hati. Dan bahwasanya wajib disertai dengan permulaan juzuk. Ibu apa juzuk, Bu? Bagian. Pada permulaan membasuh muka. Ibu niatnya di mana, Bu? Nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala, di mana? Pada saat muka. Saat muka. Ibu kalau ibu terbiasa
nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhonillahi ta'ala, di lempengan tangan nggak apa-apa ya, itu kita dapat sunnahnya, sunnahnya. Nanti yang wajibnya di muka. Kita wudunya pas pertama anggota yang kita basuh. Sunnahnya jangan begini, tapi begini nih. Nah, di ubun-ubun itu. Sudahnya baru gini. Enggak, bareng. Kan gini, nawaitul, gini, nawaitul. Jangan nawaitul. Jangan begini, jangan nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhonillahi ta'ala. Enggak boleh. Jadi kapan? Waktu kita kan ini kan nadangnya nih. Nawaitul. Situ. Ya. Coba Ibu di mana? Ini kalau di Nawaitul wudu ali rafil ta'ala baru. Oh, enggak. Ini baru tahu nih ilmunya. Iya, cakep. Enggak resep kalau ada dia. Ya. Jadi ibu-ibu ada yang kayak saya lupa. Epeh, iya epeh. Kayak epeh nggak ada nggak? Ini mah jujur-jujur aja nggak apa-apa. Sama saya mah jujur-jujur aja nggak apa-apa. Ada nggak yang kayak epeh? Enggak, DP doang. Epeh doang. Nggak apa-apa. Edisi limited sih, Ada limited, iya. Ibu-ibu, Pintar bahasa Inggris pintar. ibu-ibu nggak apa-apa. Dengan ada yang satu orang jujur, itu sebetulnya mengajarkan kepada yang lain. Perwakilan. Iya, saya mah malu nanti dikatain lagian salah gitu kan. Ada yang berani, ada yang enggak. Jadi saya mah dengerin aja deh gitu. Jadi enggak apa-apa, enggak ngomong juga. Ya, jadi enggak begini, Enggak dibilang bodoh kan. mau ngapain dibilang bodoh? Pintar. Jadi bukan begini, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhonillahi ta'ala. Baru begini enggak boleh. Karena belum bareng nawaitul. Iya, nawaitul wudu'a. Enggak boleh juga ibu-ibu udah begini baru nawaitul, enggak boleh. Berarti mesti diulang lagi nih nawaitul wudu'anya. Ya berarti tadi dia belum membasuh. Kalau udah selesai baru nawaitul. Sebelum tidak boleh, sesudah tidak boleh. Harus bareng antara anggota satu. Ini kan buka nih Bu. Mana? Yang ibu mau basuh pertama itu dia yang harus kita berdoa niat di situ. Ibu, kalau Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha adaika gini. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwidu wujuha adaika. Di mana? Nanti kalau habis niat gitu. Kalau habis niat. Kalau keburu kalau udah biasa. Ya emang sudahnya ya. Sebab ibu-ibu dulu waktu pertama-tama saya taklim, banyak yang menganggap niat itu adanya di tangan, bukan di muka. Adanya di tangan. Nanti di muka ya udah nggak wudu. Allahumma baik itu dia. Allahumma baik itu doa, bukan niat. Ada? Allahumma baik tapi yang pertama kan niat. Iya. Enggak, dulu mah ada yang kayak gitu. Allahumma baik. Jadi di muka itu bacanya Allahumma baik wajhi, bukan niat. Niatnya di mana? Di tangan. Iya. Itu enggak apa-apa karena belum tahu. Sekarang kan udah tahu. Iya, sekarang udah tahu. Ya. Allah Maha Pengampun ya. Allah kalau kita salah. Kan enggak tahu namanya juga. Baru tahu ilmu. Rufi al-qalamu an salasin. Diangkat kolam dari 3. Pertama al-khata. Al-khata an-nisyan an-naum hatta yastaiqir. Jadi pertama ibu-ibu salah. Salahnya karena enggak tahu. Al-jahlu tuh. Ya, salahnya enggak tahu. Setelah tahu maka baru
dicatat. Bukan kita nih di atas nih, di sana itu kan kolamnya itu, ayo aja nulis Bu. Nulis apaan? Nulis kerjaan kita. Per menit, per detik, per hari, per jam, semua tercatat di sana. Ya, tercatat di sana. Nggak ada yang kelewat. Nanti kapan ini pulpen kolam ini terangkat, nggak nulis. Ketika apa? Ketika kita salah, tapi salahnya nggak tahu. Ketika lupa, bukan sengaja lupa. Ketika lupa, nggak apa-apa. Diangkat itu kolam, nggak dicatat. Ketika kapan? Tidur. Kita tidur nendang laki kita. Saya sekarang tidur nih Bu ya. Kaki saya tuh, ibu-ibu kalau yang punya keluhan di sini, di daerah sini, itu tidurnya ini Bu, di atas, diangkat. Enak deh Bu. Jadi saya madep ke mana? Ke tembok, diangkat kaki saya. Diangkat. Jadi saya nggak pakai peraturan tidur menghadap kiblat jadinya Bu. Tapi kan emang kuat lama saja. Enggak sih, sekuatnya aja Bu. Kan kalau udah tidur kita nggak sadar. Ketika kita sadar, naikin. Nanti mah kalau udah tidur, ya udah aja. Dulu mah ibu-ibu saya kalau mau bangun tidur, ya Allah, sakitnya bukan main. Sampai saya pelan-pelan saya pegang nih kaki nih supaya berubah. Alhamdulillah ibu-ibu. Begitu Enggak. Jadi bapak di sono, saya madu sono. Jadi begitu tuh lintang. Tapi subhanallah, kalau saya jabrah Bu tidurnya, kalau bapak tuh di situ aja. Dia kayak laki saya. Enggak berubah-ubah. Udah begini aja gitu. Sampai pagi. Kalau saya mah Sama bro, berarti kalau begitu. kagak bisa kalau Lagi tidur itu Bu. Coba kalau kita tendang. Jadi ibu-ibu tidur nggak apa-apa, ya. Tidur nggak apa-apa. Ketika kita tidur diangkat ke kolam, tidak dicatat. Bermula niatnya sahjaku menghilangkan hadas kecil atau sahjaku mengambil air sembahyang. Ibu-ibu, saya dulu nggak tahu tuh apa itu sahjaku. Ternyata sengaja aku. Sahjaku itu adalah sengaja aku. Jadi ibu-ibu, niat ini harus terus-terusan dipanteng dalam hati kita dari awal sampai akhir. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngerjain apapun dalam sholat tanpa sengaja. Kayak gini ibu-ibu, saya sekarang sholatnya lagi duduk. Tapi ibu-ibu saya kalau lempengan diri ya diri. Jadi ini Allah diri ini nih Bu ya. Saya bangun ya, nggak apa-apa ya. Saya buat berdiri, saya berdiri. Nah berdiri nih, ini di sini ada bangku nih. Allah, ini usalin ya. Allah, usalin Allahu Akbar. Nah, ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah di bangku. Di bangku. Oh, gitu. Sujudnya begini aja. Allahu Akbar, Rabbil fili wa Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Nah, ketika saya mau ruku itu duduk. Harus disengaja. Memang kita harus niat banget. Ketika kita mau duduk, bukan mau duduk tapi mau sujud. Jadi usolnya diri Ustazah. Diri. Nanti berikutnya baca Al-Fatihah yang diri lagi. Diri. Saya ibu-ibu nih ya. Ini kan keluhan kita di sini nih. Ini jangan dimanja nih Bu. Jangan dimanja. Kalau kita tetap terus-terusan duduk, kaku nih. Kaku. Jadi gimana ngelatih kaki kita ini supaya jangan kaku? Tetap berdiri. Berdiri. Nanti pas giliran ruku, tetap. Ini kan ibu-ibu ketika berdiri nih Bu, ketika ruku kan ini tegang nih Bu. Jadi kita tegangin kan? Dikit doang. Sujud. Ketika sujud aja ibu-ibu misalnya ini 4 rakaat nih.
paling-paling saya ambil duduk itu nanti pas pertama doang. Pas nanti 2 rakaat, 3 rakaat saya coba tuh sujud. Itu enggak saya enggak manja, Bu. Enggak duduk aja gitu, Bu, malah kaku kaki. Pelan-pelan cuman. Pelan-pelan ya. Jangan manja. Karena ibu-ibu ya memang kayak begini, ibu-ibu kan kita suka denger nih ya. Suka dengar. Di umur kayak kita ini semakin kita nggak banyak gerak, semakin kaku. Gerak kita ibu-ibu nggak perlu juga loncat-loncat, lari-larian, jalan gitu. Iya. Berarti kan itu kita semakin kita manjain anggota badan kita makin kaku. Tapi kalau kita ayu aja, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Iya, senam itu, Bu. Jadi ibu-ibu rukunya kita tegangin, kita punya ginian nih. Sujudnya ininya kita tegangin. Coba kira-kira kalau ini kita tegangin lama enggak? Lama. Maka di situ ada tumakninahnya. Tumakninah dalam sholat kan wajib ibu-ibu rukun. Nggak mungkin. Coba ibu-ibu kalau ibu nggak tumakninah, kira-kira baru begini aja, baru diri belum tegang, udah pindah kepada rukun yang lain. Iya. Tapi ibu-ibu jangan niat begini, Bu. Saya sholat niatnya biar sehat. Dapat sehat doang. Iya. Ya, kalau kita niat sholat untuk ibadah, dapat sehatnya. Tapi kalau niat sehat, dapat sehatnya. Allah kasih tetap. Tapi dapat sehatnya doang. Olahraga pengen sehat, ya nggak apa-apa. Tapi kan ini bukan lagi sholat. Iya. Sambil mudah-mudahan jadi sehat. Kadang-kadang ibu-ibu saya gini, pengen baca surah yang lebih panjang. Kan diri nih, pengen baca surah yang lebih panjang yang nggak memungkinkan saya diri berlama-lama. Diri sekuatnya saya duduk. Bukan kita main-mainin itu sholat, bukan? Ya. Ya inilah ibu-ibu kalau udah tua kayak begini ya, baru ngerasain. Dulu kita nanti-nantian aja kalau udah rada-rada tua, fokusnya sama ibadah. Ternyata pas ngerasain tua kayak begini, nggak bisa maksimal ya Bu ya, nggak bisa maksimal. Berdiri terlampau lama nggak kuat kita. Dulu kita bangun rasa gelenjer karena kedampalan. Iya. Kedampalan apa sih? Ya Romanowati. Kedakaran. Nyari awan. Kedekeran. Oh iya. Kedekeran, kedampalan. Jadi ibu-ibu lagi ngomongin sahjaku, sengaja aku. Ibu dijorokin sama cucu ibu. Ibu memang kebenaran baru bangun sami Allah liman hamidah. Ya, baru bangun sama Allah liman hamidah, belum sampai tumakninah, baru bangun. Terus datang nih cucu nih jorogin kita. Kejerunuk. Udah sekalian aja sujud, kagak boleh. Oh iya. Kalian nyungsep. Kenapa ibu-ibu? Itu bukan sengaja. Kenapa? Karena memang kita lagi kelempangan dijorogin aja. Akhirnya udah deh, sekalian sujud aja. Emang dasaran mau sujud, nggak boleh. Bangun, sempurnakan i'tidal kita. Sempurnakan i'tidal kita, baru kita sujud. Nggak boleh sambilan. Makanya saya bilang tadi, pantang niat dari awal sampai akhir. Sengajanya itu sengaja berdiri, sengaja ruku, sengaja sujud, sengaja duduk, semuanya disengaja. Bukan apa? Iya, bukannya kita dijorogin nyungsep sekalian sujud. Gitu. Kadang-kadang ibu-ibu bisa sujud kagak ruku gitu kan. Ini lagi baca Fatihah, lagi baca surah. Dijorogin sama cucu. Udah sekali aja ruku gitu. Nggak boleh. Diri lagi. Kayak membaca kita itu nunggang di atasnya.
Kita kan jadi membangun susah, kita bangun Berarti dia ngerasain nih. Iya. Ngerasain begini enggak ibu-ibu? Nih ngantuk nih. Wah, pas gila. Ya malu ya Bu ya. Ya Allah. Ibu suka begitu kagak sih terawih? Kagak. Tapi setelah itu cengar tuh Bu. Iya, kalau udah gitu ntar penjingan kita Jadi sebelah ibu-ibu. Cuman ya Allah ini yang di kiri kanan saya melihat saya kagak gitu begitu ya. udah merubah kita ya. Ini udah merubah orang ngantuk. Ya orang ada yang cerita terawih 1 rakaat gara-gara udah sono-sonoin udah kagak bener dah tuh sholatnya. Ada 1 Ada yang rakaat. sampai jatuh saja dulu ingat banget di masjid. Banyak itu Neng, bang itu yang dulu. Nah, lagi bener-bener begini. Nah iya itu Kamu dia. bener saja lagi giring lupa sampai jatuh. Lama minyak begini. Iya. Baca idonnya. Makanya ibu-ibu disunahkan, Baca yang pendek. bukan yang pendek, disunahkan itu ada yang namanya tidur qailulah. Ya, makanya ibu-ibu kan dalam di bulan Ramadan dalam puasa kita tidur itu ibadah. Kenapa ibu-ibu ibadah? Kenapa tidur aja dapat nilai ibadah? Buat apa? Buat persiapan nanti malam taraweh. Yang mulai itu rasa kayak kelelahan nggak bisa jadi Oh mabok. kayaknya Lelah ya. Mana dia Bu? Udah ya. Jadi sengaja ya. Harus semuanya disengaja, jangan sekalian. Bermula niatnya sajaku menghilangkan hadas kecil atau sajaku mengambil air sembahyang. Sengaja kita, tadi saya lagi ngomongin sholat bukan lagi ngomongin air sembahyang ya. Sengaja cuci muka, sengaja cuci tangan gitu. Kedua, membasuh muka daripada permulaan dahi. Dahi mana dahi? Iya, jidat. Hingga kesudahan dagu. Mana dagu? Iya. Mana kesudahan dagu nih dia Bu? Bukan di sini, tapi di sini bawah. Iya. Kalau orang laki punya jenggot, dilihat jenggotnya. Kalau jenggotnya tipis. Oh iya nanti gelarnya sampai ketek ya. Enggak apa-apa. Iya, dilebihin. Ya, jadi ibu-ibu dari dahi sampai ini cuping nih ya. Ada pentilan kuping. Sampai sini tuh. Makanya ibu-ibu enaknya kalau di luar itu tempat wudhu masing-masing laki-laki sama perempuan. Laki-laki sama perempuan, laki-laki, perempuan. Kenapa? Saya mah kagak bisa wudhu kalau pakai jilbab. Iya. Ada di mana-mana itu orang jilbab dirogoh-rogoh. Iya, kagak bisa dah saya mah. Mendingan saya tuh ampe daleman aja nggak betah saya pakai. Pokoknya buka udah kelihatan rambutnya. Kan Banda. uban mah kagak dipikirin. Kayak orang barat habis. Cakapan juga uban. Jadi ibu-ibu udah semuanya jadi kena. Ini ada orang wudhu pakai jilbab. Ini jilbabnya kagak basah. Gimana caranya itu wudhu? Iya. Tapi kalau misalnya campur, kadang-kadang jadi sebel juga ya. Emang terbiasanya terbuka. Akhirnya nggak tahu dah tuh gimana aja dah. Ya, yang penting wudhunya bener. Kan ibu-ibu Indonesia mah cuacanya suhunya beda sama di Mekah Madinah. Kalau di Mekah Madinah ya, coba kita wudhu sampai basah kuyup, kering. Betah aja gitu kita Bu. Cepet keringnya, cepet. Oh, kita lepek 40 lagi baru jalan di situ udah. Iya. Coba kalau di Indonesia ibu-ibu di Jakarta, nih basah nih. Kira-kira salin nggak kita? Salin, nggak betah kita. Kalau sampai ada basah-basah gitu ya. Dan wajib membasuh sekalian rambut yang tumbuh
Ketemu nggak Bu? Iya. Iya. Lempengan melihat kita, lempengan melihat saya, jangan lagi melihat kita, melihat saya ya. Ya, dan wajib membasuh sekalian rambut yang tumbuh di kepala hingga ujung kedua telinga. Ibu-ibu, ubun-ubun. Kan tadi saya bilang ubun-ubun ada rambut enggak? Ada. Bu, Ya. ubun-ubun ini tempat apa Bu? Tempat masuknya ruh, tempat keluarnya ruh. Makanya kalau lagi marah kupiak itu ubun-ubun. Buyur ubun-ubun. Buyur ya. Ya, di ruh keluar masuk. Hah? Iya. Orang rasa ngilangin aus. Ibu-ibu, ubun-ubun ada rambut kan? Tuh kan ada anak-anak rambut istilahnya. Nah, sampai sini juga ada anak-anak rambut cabang, ya. Itu jangan enggak. Saya nih Bu, yang paling ini saya ini nih. Harus saya giniin ininya. Sekarang saya wudhunya Bu. Kalau kemarin 4 hari saya tayamum. Ibu kalau ibu punya tanah enggak di rumah? Agak. Ibu kapan-kapan ngegali tanah, kemudian ibu ayak, ibu jemur, itu buat peranti tayamum ibu-ibu. Kayak model saya nih kemarin 4 hari saya tayamum, habis tayamum baru wudhu. Tayamumnya ibu-ibu kalau ini nih kayaknya agak ada debu dah. Ya, karena apa Bu? Kalau kita mesti tayamumnya harus ada debunya. Debu. Ayo, baru deh kita ini tanah nih. Saya punya tanah Bu. Kita gituin, terus tangan baru wudhu. Jadi kalau cuma tibang-tibang nempel kayak begitu, itu kan bukan debu ya, kapur ya. Atau ibu naik ke atas lemari. Saya tadi pagi-pagi habis apa? Habis ngerapi-rapin atas lemari, debunya sampai tebal. Iya, kemudian ada ini, ada Quran geletak di atas lemari, udah saya sekalian aja tayamum. Supaya apa? Supaya saya bisa pegang Al-Quran. Ya kayaknya saya sodok-sodok begitu, songong banget tuh ya. Udah saya tayamum aja dah. Tayamum, pegang tuh Quran yang ada di atas lemari. Karena apa? Karena pengen dielam. Tembok doang saja. Pokoknya yang penting cari tembok yang ada debunya. Yang paling enak Bu, kita gini ke kaca. Kalau kaca kan kelihatan. Di pesawat kagak ada debu itu namanya kursi besi. Iya, di pesawat. Kan makanya sekarang kita modelnya bawa air. Kemarin kan bawa air. Semprot gitu. Semprot punya tayamum ya tayamum aja Bang. Sekarang mah udah pada pakai semprotan air. Kan kemarin lagi semprotan, memang sudah semprotan air kalau kita batal gitu. Lah kalau di pesawat, ibu di pesawat kan kita disediain ituan tuh Bu, apa? Selimut. Ya udah di atas selimut, ya cuma tibang begitu. Asalnya waktunya di bangku. Agak ada debunya. Tapi memang ibu-ibu yang kita suka bingung, kita kan nggak perlu air. Kita kan nggak boleh pakai air banyak di pesawat. Nggak boleh. Tuh saya kemarin tuh ya Allah, akhirnya saya kodok-kodokin tuh Bu. Saya mah memang pakai pampers ya. Akhirnya ibu-ibu saya kalau pakai pampers kayak begitu Bu, banyak memerlukan air kan? Iya kan, dia kan ngembang di sini, ngembang di sini. Katanya itu. Akhirnya ya. Lemanan banyak orang gitu. Bos, kali dikit Iya, jadi saya mah kemana-mana pakai pampers. nggak bisa, saya nggak pengen mencing-mencing doang. Oh malah saya keluar tuh banyak kalau di pampers. Jadi kita mesti lebih banyak memerlukan air kalau pakai pampers sebetulnya tuh.
Jadi kalau di kamar mandi pesawat itu mana kecil gitu ya, sempit banget, repot. Sudah ibu-ibu. Nanti ibu-ibu kalau nggak betah pakai pampers, pas giliran sakit, kagak mau pakai pampers diomelin sama anak. Mesti mau ya, mesti mau betah atau nggak betah juga. Tapi kan ibu-ibu bisa begini Bu, misalnya kayak orang yang trombositnya demam berdarah, itu kan nggak boleh mondar-mandir kamar mandi. Itu kalau kita sering mondar-mandir kamar mandi, sholat gitu-gitu tuh Bu, trombosit nggak naik-naik. Akhirnya apa Bu? Akhirnya harus bed rest. Bed rest sekarang itu ibu-ibu ya pakai pampers, mesti belajar pakai pampers. Anak kecil aja juga betah pakai pampers. Coba ibu-ibu, kita kalau kemana-mana antri dari kamar mandi susah, akhirnya ewer-eweran di celana. Iya kan? Ewer-eweran. Nenek-nenek emang kan cepet banget pengen pipisnya. Kebelet. Pulang dari mana-mana ya di mana-mana aman nggak apa kalau udah sampai di pintu itu langsung pengen buka tangan iya dia pengen kicim semua akhirnya tuh pulang dari Mana nih ibu-ibu? Mana dia? Dan wajib membasuh, udah tuh ya. Dan wajib membasuh. Iya udah kan tadi. Dan wajib membasuh rambut yang tumbuh pada muka, zohir batinnya, melainkan jenggot yang tebal. Ya, jadi ibu-ibu kalau di muka ada rambut, maka termasuk rambut yang di muka itu harus kena basuhan air. Nah, itu tadi jenggot. Kecuali jenggot yang tebal, udah cukup segini aja. Nggak usah pakai digini-giniin. Kalau yang wajib digini-giniin itu kalau dia punya jenggotnya tipis. Kalau tebal kan, kalau kayak Syekh Habib itu kan segini nih, ya memerlukan air banyak enggak juga. Jadi cuma begitu aja tuh. nanti kan udah kena air semua Kan rambut ininya yang kena. Ya, kan ibu-ibu kita harus kena ke kulit. Ini kan ada rambut nih Bu. Ini ada rambut, harus kena ke kulit. Nih ada rambut di sini nih Bu, harus kena ke kulit. Bukan rambutnya doang. Nah, sekarang jenggot nih, jenggot banyak banget sampai begini nih. Nah, susah. Nah, akhirnya ya udah, syaratnya pokoknya kena air di rambut, di jenggotnya itu aja. Nggak perlu masuk ke dalam kena kulit. Tapi kalau jenggotnya, kalau laki kita kan Bu bukan Habib. Jadi jenggotnya cuma dipiara buat pemantis doang. 2 lembar. Maka mesti dong agak 2 lembar. Siapa yang nyatis 2 lembar? Enggak 2 lembar juga. Iya, pokoknya segitu gitu. Lagian ibu-ibu kalau laki kagak ada jenggotnya udah kayak perempuan aja. Makanya ibu-ibu kalau laki-lakinya liatin tuh punya jenggot kagak. Kalau nggak punya jenggot suruh miara. Kagak tumbuh. Kalau kagak tumbuh kagak jadi masalah. Kalau tumbuh terus dicukur aja. Pakai walaupun dikit. Oh iya tuh terbalik. Kumis kagak dianjurin. Kumis tidak disunahkan, yang disunahkan jenggot. Atau ya laki saya punya jenggot atau kagak ya? kalau di dalam banyak kan Iya. Ya, jadi ibu-ibu di muka ada rambut dikenakan, itu rambut yang ada di muka. Tai laler juga. Nih, celah-celah sini nih. Celah-celah apa? Celah-celah mata. Apalagi kalau subuh tuh belekan. Tahajud ya. Kalau subuh mah udah ini deh, karena udah ketemu tahajudnya. Mana dia Bu? Dan wajib membasuh rambut yang tumbuh pada muka zohir batinnya, melainkan jenggot yang tebal. Tuh tadi zohir batinnya tuh kalau jenggotnya tipis, maka memadai membasuh luarnya saja. Kalau yang tebal, kalau yang enggak tebal maka dianjurkan zohir batinnya harus kena air. Kalau yang tebal cukup luarnya saja. Dan sunnah menyela-nyelati jenggot yang tebal. Menyela-nyelati ini kayak begini nih Bu, diusak-usak. Nah, menyela-nyelati itu diusak-usak. Mana dia Bu?
Dan wajib membasuh kutil. Oh, kutil dulu. Kutil, tahu nggak kutil? Kayak laler. Yang tumbuh pada muka kayak saya nih Bu. Sekalipun terlebih panjang, panjang tuh Bu. Ya, kena, mesti kena. Mana dia? Ini bukan lagi ngomongin bulu lagi, lagi ngomongin kutil. Iya, kutil. Udah ya Bu ya. Iya. Ketiga nanti kita ketemu lagi di pengajian yang akan datang. Insya Allah. Ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi telah sama-sama kita ikuti, kita dengarkan pelajaran-pelajaran dalam hal ini bagaimana untuk berwudu yang lebih baik dan sempurna. Insya Allah kita bisa mengulangi kembali tadi yang telah disampaikan oleh guru kita di dalam kesalahan niat kita untuk berwudu. Insya Allah mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi satu silaturahim kita yang bersimpul. Niat kita mengaji, Allah mudahkan bersama, angkat derajat kita dan akan kubur yang selalu kita niatin untuk kita doakan semoga tersampaikan pahalanya sehingga mendapatkan nikmat daripada Allah Rabbul min Riyadil Jannah. Tawajjahul Quran surat Al-Fatihah kita tutup dengan doa semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halal barokah. Akhir kubur kita mendapatkan nikmat dari Allah min Riyadil Jannah. Al-Fatihah. وبكل نية صالحة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. الله ربنا Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan. رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الارباب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.